Chapter 82, dengan judul Kasih Sayang. Macht ternyata adalah guru Denken. Menurut Denken, Macht mampu menggunakan sihir manusia meskipun ia adalah iblis. Denken juga menjelaskan bahwa Macht telah mulai melayani penguasa Weiss, Lord Gluck, lebih dari 80 tahun yang lalu. Ia bahkan melayaninya sebelum gelang batu tersebut dipakaikan. Macht konon selalu bersikap ramah terhadap manusia, tidak pernah sekalipun melanggar perintah tuan tanah feodal. Denken mengklaim bahwa bahkan gelang tersebut tidak diperlukan. Alasan Macht dipakaikan gelang bukan karena melakukan kesalahan, melainkan karena permasalahan politik yang mengharuskan. Denken kemudian bertanya kepada Frieren tentang apa yang ditemukannya setelah pertemuan dengan Macht. Tetapi penyihir elf itu tampaknya mengelak pertanyaan tersebut dan menyatakan kembali kalau ia sepemikiran dengan Denken kalau mereka tidak bisa mengalahkan Macht saat ini. Denken tidak percaya kalau Frieren tidak menemukan apapun, apalagi sikapnya saat pertemuan yang terus-menerus menantang Macht. Dan ketika Denken terus mendesaknya, Frieren hanya mengatakan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri dan mengatakan kalau kemungkinan kemenangan selalu memiliki banyak variabel. Frieren kemudian balik bertanya kepada Denken tentang prospek kemenangan yang ia temukan dalam ingatan Macht. Namun, Denken belum selesai membaca ingatan tersebut karena terlalu banyak. Sihir Edo ternyata mengambil ingatan Macht selama 100 tahun. Dan Frieren lagi-lagi memuji penguasaan sihir mental Edel yang mampu membaca ingatan selama itu hanya dengan sekali sentuh. Frieren mengusulkan untuk membantu Denken berbagi dan menganalisis ingatan Macht. Frieren ternyata bisa menggunakan sedikit sihir mental dengan berpegang tangan Frieren dan Denken membaca ingatan Macht. Sementara itu, di rumah besar di Golden Land, Macht merenungkan percakapan itu. Ia mengakui bahwa Frieren mengajukan pertanyaan yang bagus dan jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi petunjuk baginya untuk membangun kehidupannya bersama manusia. Ia lalu mengatakan kalau pasti saat ini Frieren sedang membaca ingatannya, dan Macht mempersilahkan Frieren melihat ingatannya sesuka hati, dan meminta Frieren melakukan pertempuran dengannya, guna mencari jawaban untuk kehidupan berdampingan. Ia meminta Frieren untuk memberitahu jawaban yang tepat. Di sini Macht hanya berbicara sendiri ya. Dalam ingatannya, Macht mengingat momen pertama saat ia mulai menaruh ketertarikan pada manusia. Saat itu, saat sedang membasmi pemukiman manusia atas perintah Raja Iblis. Macht mengatakan kalau dirinya selalu mendengar kata dengki dan bersalah. Namun pendeta pada hari itu berbeda. Pendeta desa itu tidak memohon atas hidupnya dan malah kasihan terhadap Macht. Setelah membunuh pendeta itu, Macht mulai meragukan dirinya sendiri, bahwa ia mungkin tahu kata-kata itu, tetapi ia tidak tahu seperti apa emosi yang digambarkan oleh kata-kata itu. Saat mengamati medan perang, ia mengaku memahami emosi ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan niat membunuh. Tetapi emosi seperti kebencian dan rasa bersalah tidak dapat dipahaminya. Ini adalah pertama kalinya Macht ingin tahu lebih banyak tentang manusia. Ia kemudian bertemu dengan 2 anak yatim piatu dan menyuruh mereka saling membunuh, sambil berjanji akan membiarkan korban selamat hidup. Saat ia duduk untuk mengamati pertarungan itu, Macht berkata pada dirinya sendiri bahwa ia memahami emosi baru ini. Ia menyebutnya kasih sayang. Chapter 88, dengan judul Solitar. Ingatan Macht berlanjut. Macht terlihat menghancurkan sebuah desa dan membunuh banyak orang. Ia menyadari kalau dirinya masih belum menemukan emosi yang baru. Lalu seseorang mencoba menyergapnya. Macht memberitahu orang itu kalau dirinya tidak akan bisa mengalahkannya. Ksatria, itu adalah Warheit, salah satu anggota dari 3 keluarga Ksatria Agung di Northern Lands. Macht berkomentar bahwa dia pasti telah tinggal di wilayah itu terlalu lama, sehingga manusia mulai mengirim pemberani yang menyebalkan untuk mengejarnya. Dia memberitahu Warheit untuk meninggalkannya sendiri. Tetapi ksatria itu menolak, mulai menyerang iblis itu dengan rentetan anak panah. Warheit mengatakan bahwa menurut perintah dari Kaisar, dia harus membasmi semua pasukan Raja Iblis dan membersihkan area ini. Di tengah pertempuran, Warheit berbicara tentang kesimpulannya bahwa sihir khas Macht, Dia Golds, pasti memiliki kondisi aktivasi yang rumit, karena tidak setiap desa yang diserangnya berubah menjadi emas. Pikiran ini membuat Macht tertawa dan meremehkan gagasan bahwa sihirnya membutuhkan kondisi aktivasi. Dia bertanya kepada Warheit, apakah semua manusia mengkhawatirkan kerumitan seperti itu setiap kali mereka menggunakan sihir? Bagi iblis, penggunaan sihir hanya seperti fungsi alami tubuh, seperti menggerakkan anggota tubuh yang dilakukan hampir secara tidak sadar. Macht kemudian memutuskan untuk menjawab pertanyaan ksatria itu, mengatakan kepadanya bahwa sihirnya tidak butuh kondisi aktivasi. Jika dia ingin mengubah semuanya, ia akan lakukan, dan jika ingin mengakhiri pertempuran dalam 1 detik, ia bisa melakukannya. Untuk menunjukkannya, dia segera mengubah Warheit menjadi emas. Bagi Macht, Dialgons begitu membosankan. Sihirnya terlalu kuat sehingga membuat hampir setiap pertempuran menjadi tidak berarti. Di tepi pantai, ia bertemu Solitaire, iblis perempuan yang terlibat dalam penelitian tentang manusia dan terlihat sedang memeriksa bangkai paus.
Ia memperkenalkan dirinya dan menawarkan jabat tangan, tetapi Macht tidak memahami isyarat itu, atau sengaja memilih untuk tidak melakukannya dan malah memilih untuk memeriksa bangkai paus itu. Ia menyebutnya ikan, dan Solitaire setuju bahwa paus itu pada akhirnya akan mirip dengan ikan. Solitaire kemudian mengajak Macht ke hanggar yang telah ia bangun kembali. Solitaire menunjukkan kepada Macht spesimen kerangka hiu dan orka. Macht bertanya apakah kerangka ini berasal dari ikan tadi. Solitaire menjelaskan kalau di satu sisi benar dan mulai menggurui Macht dengan tentang evolusi konvergen, istilah yang diajarkan langsung oleh Raja Iblis kepada Solitaire. Solitaire melanjutkan penjelasannya dengan riang bahwa nenek moyang orka dulunya hidup di darat, tetapi setelah ratusan tahun beradaptasi untuk hidup di bawah air, ia telah mengambil bentuk yang mirip dengan ikan. Namun, di dalam orka adalah mamalia, makhluk yang sama sekali berbeda dari ikan. Inti dari pembicaraan ini sepertinya ingin menunjukkan betapa bersemangat dan periangnya si Solitaire. Ia terlihat berbeda dari kebanyakan iblis, di mana ia memiliki ekspresi dan sedikit terlihat memiliki emosi. Lanjut, Solitaire mengajak Macht minum teh layaknya manusia. Macht lalu bertanya ke Solitaire, apakah dia tahu mengapa iblis tidak memiliki rasa bersalah dan dengki? Solitaire menjawab dan mengatakan kalau itu adalah pertanyaan sepele. Solitaire mengklaim kalau Macht sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu sejak lahir. Solitaire menyatakan jika iblis merasa bersalah setiap kali mereka memperdaya manusia, mereka akan punah. Macht tampak kebingungan dan kembali bertanya tentang apa yang dimaksud merasa bersalah. Solitaire menjelaskan bahwa manusia dan iblis adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Penampilan mereka yang sama, kemampuan untuk berbicara dan bahasa mereka yang terhubung, serta perilaku yang seperti manusia hanyalah peniruan sebagai sarana menipu dan membunuh manusia. Ini adalah bukti dari evolusi kita. Solitaire menambahkan bahwa walaupun penampilan mereka sama, perbedaan mereka dengan manusia tidak bisa diukur. Jadi, iblis tidak akan pernah bisa memahami emosi yang dimiliki manusia, seperti iblis yang tidak dapat memahami perasaan serangga yang terbang di udara. Dia memberitahu Macht bahwa hanya membuang-buang waktu untuk merenungkan hal-hal seperti itu. Macht lalu menjawab kalau jika iblis bisa mengerti mengenai emosi manusia, mungkin mereka bisa hidup berdampingan, dan Macht berkata kalau iblis tidak punya apa-apa selain waktu untuk disia-siakan. Solitaire tertarik oleh pernyataan Macht. Di lokasi desa lain yang hancur di tangannya, Macht didekati oleh Schlacht, tangan kanan Raja Iblis yang mampu melihat masa depan. Schlacht meminta Macht untuk bekerja sama dengannya dalam mengalahkan pahlawan selatan. Chapter berakhir. Solitaire adalah iblis yang cerdas, walau bukan bagian dari Sage of Destruction. Sepertinya Solitaire cukup kuat hingga bisa diajarin langsung oleh Raja Iblis. Sementara itu, pahlawan sekaligus manusia terkuat dalam sejarah akan diperlihatkan bertarung melawan Dudu Sage of Destruction. Pertarungan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Frieren dan parti pahlawan.